konsepnya dia, orasi dia, yang harap baik-baik. Silakan namanya kita, bukan pilihan kita. Mau bicara di mana? Di situ atau di sini? Lalu Bu. Bapak-bapak yang di luar kalau mau masuk masih ada tempat, merapat aja. Ngarepnya benar-benar. Nahi. Biar rekam tuh. Baik. Selamat malam. Antuha, Patuha, Pauda, Nauda, Ini Abang Adi Kakak, Pagi sama Dian, Adu Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basen gimana? Perkenalkan, namaku Febriani Kusuma. Ya seperti ada sudah di kartu. Aku biasa dipanggil Rian. Aku maju ke Kabupaten Dapil 2 Landak dari Partai Nasdem, nomorku nomor 11. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, aku semula ke Australia 3 tahun, lalu ke Raja 5 tahun, lalu setelah itu aku kembali ke Jakarta, aku ke Raja lagi, ke Raja banget. Aku ke Raja ke perusahaan swasta asing, atau di istilah milenial disebutnya perusahaan startup. Jadi aku ke Raja di bidangnya teknologi dan digital. Jadi kalau Bapak Ibu tele ke HP Bapak Ibu, aplikasi-aplikasi yang Bapak gunakan semacam Facebook atau WhatsApp, itulah yang aku kerjakan. Jadi bidangnya digital. Nah, di tahun 2022 Ibu menantang aku untuk pulang ke Landak. Lalu tantangan itu aku tangkap tanpa ragu, aku pun langsung pulang ke Landak. Karena aku merasa bagaimanapun juga Nia Nanak bisa dihapus. Darahku tetap darah Dayak. Nenek moyangku tetap orang Abuan, asalnya tetap Abuan. Aku merasa bagian dari Abuan. Dan aku berani bilang bahwa aku adalah turunan Abuan. Aku Abuan gitu. Dan aku pun merasa Dayak ini, suku Dayak aku bawa sampai ke luar negeri, sampai ke Australia, dan aku pun membuktikan bahwa orang Dayak pun mampu bersaing sampai ke luar negeri. Aku bersaing dengan bule-bule. Aku selalu ditanya dalam bahasa Inggris, where do you come from? Dari mana asalmu? I'm from Indonesia, but I'm Dayak, miss. Aku dari Indonesia, tapi sukuku Dayak. Kalau aku menjelaskanlah suku Dayak Ahe, adat istiadat kita. Jadi aku sampai ke luar negeri pun aku membawa identitasku, bahwa aku Nian orang Dayak, aku putra Landak, nenek moyangku berasal dari Abuan. Itu. Jadi aku bangga dan aku tidak malu membawa identitas itu. Karena ibuku pun dari kecil selalu mengajarkan, ame lupa ka akar, ame lupa ka jati diri kau. Memang setengah hidupku ke rantau orang, itu aku akui. Aku besar ke kota-kota besar. Aku ngagoki ilmu ke luar negeri. Tapi ketika aku di titik ini, mohon izin di depan Bapak Ibu, aku merasa sudah siap untuk membawa ilmu yang telah aku ngagoki ke luar negeri, aku bawa pulang ke Landak. Jadi aku turun ke Landak betul-betul menjadi setidaknya figur baru yang membawa solusi-solusi baru, membawa perspektif-perspektif baru agar Landak tidak terus tertinggal. Karena faktanya sampai sekarang dari 16 desa tertinggal yang ada di Kalimantan Barat, 13 desa tertinggal masih ada di Landak. Jadi kita Nian masih tertinggal jauh Pulau Jawa. Ketimpangan itu sangatlah jelas karena aku sudah melihat dan aku sudah bisa membuktikan bahwa kita betul-betul masih tertinggal. Jadi, nah bagaimana ke depannya kita bisa mengakselerasi ketertinggalan itu agar kita tidak terus tertinggal dan ketimpangan itu setidaknya tidak terus jauh tapi mulai mendekat dan mulai sama dengan Pulau Jawa. Kita Nia 20 tahun ketinggalan dari Pulau Jawa. Jadi itu, dan aku bisa menjadi keterwakilan Bapak Ibu ketika aku nanti misalnya kadek aku duduk Kakarosi DPRD
Landak. Jadi menjadi wakil rakyat itu pun pekerjaan yang sulit Bapak Ibu. Sulit, tidak semua sebetulnya bisa. Harus ada karakter yang sudah ditempa, mempunyai karakter yang jujur, mempunyai karakter yang betul-betul mau bekerja untuk masyarakat. Dan itu tidak mudah dan tidak semua orang bisa. Aku pun mengerti kesusahannya di kabupaten, mengerti sekali. Provinsi mungkin lebih gampang karena figurnya sedikit. Dan ya itu tadi, ibu satu-satunya dari Dapil 2 seperti yang sudah dijelaskan. Memang yang kita nian Dapil 2 harus mendukungnya juga dari Dapil 2. Karena untuk menagihnya akan gampang. Pembangunan juga pasti akan jatuh ke Dapil 2, bukan ke Dapil lain. Bukan lari ke Dapil lain. Makanya wajar kita belum ada pembangunan ke daerah diri, terutama di Dusun Habuan Nian. Karena dewannya bukan dari Dapil 2. Nah tadi kembali kesusahannya di kabupaten, aku paham betul. Yang nyalek banyak. Total dari Dapil 2 Landak aja ada 135 caleg. Kita pun sudah ada jagoannya masing-masing pasti. Aku yakin sudah ada yang dikunci. Dan aku paham. Kita telek misalnya, Page nang nian nyalek, caleg nang nian page, caleg yang mau kita coblos kemenakan, pauda, nauda, semua berhubungan. Unsur nangkoa mungkin memang penting, tapi ada satu lagi yang tidak kalah penting dan ini sebetulnya paling penting. Bisa nggak KDI nanti dah duduk Kakarusi DPRD Landak, ia memperjuangkan hak bapak ibu masyarakat Dusun Habuan, memperjuangkan dana aspirasi yang tadi dan betul-betul membangun. Sudah ada yang berperiode-periode kita tahu di kabupaten. Kita sudah tahu track recordnya. Ada yang dipilih lagi. Karena sudah pasti kayaknya nanti duduk lagi. Tidak mungkin ia membangun. Tidak mungkin. Jadi aku nian figur baru. Aku belum ada dosa politik. Dosa sebagai manusia banyak, tapi dosa politik belum ada. Dan dua, hati-hati dengan tipe-tipe caleg yang setiap pemilu pasti ada di kertas surat suara. 2009 ada, 2014 ada, 2019 ada, 2024 ada lagi. Nah macam nian tujuannya hanya untuk menjual suara bapaknya. Sayang sekali. Yang ketiga, telek agi figurnya. Betul-betul telek figurnya. Bayangkan jawaban Bapak Ibu, setahun dari sekarang di meja parlemen, ia berdebat dengan anggota-anggota dewan yang lain, berdebat dengan yang hebat-hebat, pimpinan, wakil pimpinan di kabupaten. Bisa tidak ia untuk memperjuangkan hak Bapak Ibu sebagai rakyat? Jadi betul-betul harus dipikirkan. Karena ya itu tadi memang betul-betul sulit. Kade aku siap. Karena nanti kita di kabupaten akan sejajar dengan bupati. Mampu tidak kita mengkritisi kebijakan-kebijakan bupati yang tidak berpihak kepada rakyat? Mengkritisi bupati yang tidak menciptakan undang-undang yang berpihak pada rakyat? Mengkritisi bupati yang ketika penyerapan anggaran pemerintah daerah atau APBD Kabupaten Landak itu tidak sesuai atau masih minim. Jadi Bapak Ibu tidak menerima itu. Berani tidak dia betul-betul di depan mikrofon di meja parlemen untuk menyuarakan itu suara Bapak Ibu? Itu. Jadi betul-betul harus dipikirkan. Karena mungkin adalah juga yang muda-muda yang misalnya sudah berani maju. Tapi kita tahu ada faktor eksternal di belakangnya yang mendorong dia untuk bisa maju, bukan dari kemauan dirinya sendiri. Karena pasti itu akan sulit Bapak Ibu kalau bukan dari kemauannya, bukan jiwanya di situ. Gitu. Dan kita di Mandor pun, karena kita masih di Kecamatan Mandor,
Kita harus dukung yang dari mandor juga sebetulnya. Jangan keluar dari mandor. Jadi suara kita ini tidak terpecah. Karena pelajaran dari 2019 di kabupaten tidak ada kita punya dewan dari mandor. Kita juga tidak punya perwakilan di kabupaten kita. Tidak ada, di provinsi kita tidak ada. Itu. Jadi 2024 adalah pemilu yang sangat penting. Aku pun kans untuk menang ada. Basis suaraku malah di Sebangki, walaupun aku dari Mandor. Basis suaraku ada di Sungai Segap dan Rantau Panjang. Mereka sudah berani bersatu. Jadi jangan mau kalah sama mereka. Mereka berani mau berubah. Dan lagi nyamannya Akuman Ibu, kami niat satu paket komplit. Satu paket komplit. Tidak ada lagi yang seperti kami niat. Hanya Pak Ordens dan Angel. Jadi adik aku misalnya mau bangun Maraga panjangnya 3 km, dana aspirasi guna mampu untuk menutupi kebutuhan jalan itu hanya mungkin 2 km. 1 kilometernya aku bisa minta bantu ke ibu, pasti akan ada dana tambahan, jadi lebih nyaman. Dan kita komunikasi pun pasti akan lebih nyaman. Karena Bapak Ibu mencari Ibu Petronella sedang sibuk, Bapak Ibu bisa ke aku akan menyampaikan ke Ibu Petronella. Bapak Ibu mencari aku, Bapak Ibu bisa ke Ibu Petronella pun langsung bisa menyampaikan ke aku. Jadi nyaman sebetulnya. Gitu. Dan satu lagi betul-betul benar-benar harus didalami. 5 menit kita di TPS menentukan untuk 5 tahun ke depan. Kalau perlu berdoa Bapak Ibu di dalam TPS. Biarkan yang di belakang lama gila. Lama sini di kotak TPS. Nah, betul-betul harus didalami dan diresapi. 135 caleg Bapak Ibu, banyak. Jangan sampai salah pilih. Dan lihat lagi kansnya untuk menang untuk caleg-caleg yang lain. Partainya AHE, dari MAE. Kami niat Nasdem di kabupaten sudah ada wakil ketua, sudah jelas. Kami sudah parlementer. Dan aku di Nasdem ada 12 orang. Yang kuat itu ada 4. Jadi bayangkan kalau suara kami niat bersatu, sudah pasti muntah-muntah juga, termuntah-muntah. Sedangkan misalnya ada satu figur dari partai yang belum parlementer, bisa nggak ia untuk menang mutlak sampai melebihi kuota dan suaranya termuntah-muntah? Karena yang di bawahnya pun harus bisa menyupport itu. Jadi betul-betul harus didalami. Dan aku pun tidak ingin seperti caleg-caleg yang lain coblos nomor 11 dari Nasdem. Nah, aku ingin kembalikan ke Bapak Ibu, resapi malamnya. Karena Akuman Ibu pun juga sosialisasinya mungkin hanya satu-satunya yang terbuka macam niat. Aku yakin. Betul nggak? Yang lain mungkin hanya minta suara. Aku dan Ibu tidak minta suara. Tapi aku dan Ibu betul-betul ayo bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk membangun daerah diri. Terutama Bapak Ibu misalnya di Dusun Abuan. Kami siap mengawal itu. Jadi Ameraguagi kans untuk aku menang ada, diresapi, dipikiri baik-baik. Ya, kalaupun aku kadenana jadi pun setidaknya masih kemenangan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai satu kawan baru yang dari Jawa. Bapak Ibu mau kerja ke Jawa, aku bisa bantu. Dan satu lagi, pelajarannya adalah aku percaya namanya. Kegagalan yang membuat kita lebih rendah hati itu lebih berharga daripada kemenangan yang membuat kita arogan dan sombong. Itu. Karena aku dan Ibu terutama, aku tidak punya agenda yang lain selain membawa pulang ilmu yang telah mengaguki ke luar negeri. Dan betul-betul ingin aku bangun ladang. Karena kita sudah ketinggalan. Karena aku sudah melihat ketimpangan itu begitu jauh dari Jawa dan Kalimantan. Jangan mau lagi ketinggalan. Sebetulnya tidak ada lagi seharusnya.
Kadek ada kolaborasi dari eksekutif, legislatif, rakyat, dan seluruh aparatur negara, aparatur pemerintah bekerja sama untuk membangun. Tapi kan kenyataannya tidak. Karena itu tadi, karena dibajak oleh oknum-oknum yang tidak baik. Politik itu kan sebetulnya untuk kebaikan. Tapi kita jadinya akhirnya dibuat lelah dengan berpolitik. Kita memikirkan cara-cara atau solusi-solusi yang pendek. Pikirkanlah untuk yang kedepannya. Misalnya nanti mungkin pada hari H ada yang menutup pintu pagi-pagi membawa amplop isinya mungkin 200.000 atau setengah. Tapi aku mengajak hitung-hitungan. 200.000 dibagi dalam 5 tahun itu ada 1.825 hari. 200.000 dibagi 1.825 itu 109 rupiah. Aku kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Aku dengar di Sengat Mila sudah ada balai, Bu. Desa kami sudah siap menerima serangan pajak. Tapi ketika pemilihan hati nurani aja. Jadi mungkin taat. Tapi ya itu tadi balik ke hati nurani. Karena itu solusi-solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan ketertinggalan di dusun itu. Jadi benar-benar harus diresapi. Dan pemilu 2024 itu pemilu yang sangat penting. Mungkin paling penting dari segala pemilu. Bahasa di Jakarta sudah teknologi semuanya. Ada yang pernah dengar cloud computing? Ada yang pernah dengar big data? Itu. Jadi Ame mau tertinggal, terus tertinggal. Dari beberapa, mungkin aku berkeliling di seluruh Landak. Aku mainnya sudah cukup jauh, sudah sampai ke Punyangit 2, kami naik speedboat. Mereka sudah berani siap berubah. Beberapa dari dusun yang aku datangi masih ada yang sudah memang siap untuk berubah, untuk bekerja bersama kami, berkolaborasi bersama kami untuk memajukan desa. Jadi itu. Jadi aku betul-betul kembalikan ke Bapak Ibu. Dan aku ingin menang dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan cara-cara yang dikehendaki oleh manusia. Karena yang dirancang manusia itu kadang juga bisa meleset. Tidak 100% sudah pasti jadi itu. Jadi aku kembalikan ke Bapak Ibu untuk betul-betul mendalami bahwa pemilu ini betul-betul penting. Jangan anggap ini pemilu seperti yang sebelum-sebelumnya. Tinggalkan cara-cara yang lama. Pilihlah yang pembangunan, yang 7 miliar tadi yang sudah dibuka Ibu Petronella. Itu adalah informasi yang sebetul-betulnya 7 miliar makro. Jadi itu bukan kami mengada-ngada, itu betul-betul ada. Pilih yang itu. Karena kalau yang hal yang berbau materi, mungkin hanya untuk babaro bisa habis dalam sehari. Tapi kalau pembangunan, itu sampai anak cucu kita bisa menikmatinya. Dan kita pun merasa kita sudah meninggalkan sesuatu untuk anak cucu kita. Itu yang perlu dipikirkan. Nah, jadi mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Sekali lagi, aku maju ke Partai Nasdem, nomorku nomor 11. Kertasnya yang warna hijau. Itu. Aku mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah. Mungkin karena aku hanya manusia biasa, yang sempurna adalah Tuhan. Adu kata lino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Aduh. Baik, terima kasih pada anak muda kita ini, kepada Febrian yang sudah menyampaikan orasinya.